Tetapi seketika itu juga mereka dikejutkan lagi, ada satu sosok yang terbang sambil tertawa. Awal kisah kita mulai. Sebut saja aku Mustafa. Pada saat itu aku berumur 18 tahun. Aku masih duduk di bangku sekolah SMA, kelas 12 lebih tepatnya. Dan kawan-kawanku di rumah yang selalu ingin mencoba hal baru yang menakutkan, jadi aku terbawakan oleh mereka, kata Bang Mustafa ini. Pada saat itu Bang Mustafa ini libur sekolahnya untuk persiapan ujian sekolah dan libur selama 3 hari. Nah, Bang Mustafa ini bukannya belajar, ya dia malah main-main sama temannya di rumah. Bang Mustafa ini suka berkumpul di salah satu tempat tongkrongan, sebut saja markas. Dari tidur, makan, main, semua biasa melakukannya di markas, kecuali kalau Bang Mustafa ini sekolah. Biasanya dia sepulang sekolah baru ke situ. Bang Mustafa ini jarang ada di rumah karena dia memiliki teman yang selalu ada. Nah, pada hari libur itu Bang Mustafa pergi ke hutan yang dekat dari rumahnya untuk masak-masak bersama teman-temannya. Nah, mereka berangkatlah 8 orang menuju hutan yang ada di dekat rumah Bang Mustafa ini. Masak-masaklah mereka di situ sampai selesai makan. Karena Bang Mustafa dan kawan-kawan belum puas sehingga mereka merencanakan lagi untuk menginap di salah satu air terjun yang ada di desa mereka. Dan mitosnya di situ sering terjadi hal-hal yang aneh. Biasanya jika berkunjung ke situ, dari mulai kesurupan, tenggelam, ada yang narik, dan masih banyak hal menyeramkan lainnya. Tapi air terjun ini sangatlah indah, dan baru-baru ini sekitar tahun 2020 tempat ini dijadikan tempat wisata oleh pemerintah kabupaten. Dan sekarang aksesnya lebih mudah untuk mencapai ke situ. Nah, kawan-kawan Bang Mustafa ini tidak mau tahu tentang hal yang menyeramkan itu, dan malah menjadi hal yang patut dicoba atau tantangan menurut mereka, dan untuk membuktikannya apakah betul atau tidak. Nah, setelah berbincang-bincang, orang berdelapan ini termasuk Bang Mustafa itu mengambil keputusan untuk menginap di air terjun itu pada malam nanti. Dan dari 8 orang itu, yang 2 orang tidak ikut karena sudah menikah, dan hanya 6 orang yang ikut, termasuk Bang Mustafa ini. Dan pulanglah mereka untuk mengambil persiapan berkemah. Mereka pun mempersiapkan dengan matang karena selain jauh dari pemukiman warga, tempat itu juga air terjun. Jadi sewaktu-waktu bisa saja hujan dan ada arus air dadakan yang mengancam mereka. Nah, setelah sekitar jam 3 sore mereka pun berangkat menuju air terjun itu dengan jalan kaki. Di perjalanan mereka sambil mencari kayu bakar karena ditakutkan di air terjun itu tidak ada kayu bakar. Ada sih, tapi kemungkinan basah. Dan setelah menempuh waktu 2 jam, mereka pun sampai di atas air terjun itu. Karena akses menuju bawah air terjun, jalannya berputar yang bisa menghabiskan waktu hingga 1 jam. Mereka pun inisiatif untuk turun dari sisi air terjun itu dengan berpegangan ke akar-akar. Nah, turunlah mereka, dan pada akhirnya mereka pun sampai di bawah air terjun itu. Dan setelah sampai, mereka pun mendirikan tenda di situ dan persiapan untuk menghadapi malam di situ. Kemudian hari sudah gelap dan mereka pun membakar kayu untuk menerangi di sekitar tenda mereka. Dan salah satu teman Bang Mustafa ini sholat maghrib dan difotolah oleh Bang Mustafa. Dan anehnya pas difoto dan dicek hasil foto itu tidak ada apa-apa. Namun setelah di rumah mereka melihat hal menyeramkan di foto itu. Ada penampakan satu sosok. Kita lihat ini fotonya.
Nah, karena tidak ada apa-apa, mereka pun enjoy memasak, ngopi, dan bercerita bareng. Setelah waktu menunjukkan jam 11 malam, hal menyeramkan pun tiba. Di situ pertama ada suara anak ayam. Ciak, ciak, ciak. Begitu suaranya. Pertama suara itu dekat, kemudian menjauh. Nah, salah satu teman Bang Mustafa ini menyenterkan baterai ke tempat suara itu berasal. Dan anehnya suara itu semakin banyak dan teman Bang Mustafa ini terus menyorotnya ke sekeliling mereka. Namun tidak ada apa-apa. Nah, setelah beberapa menit suara itu pun semakin jauh dan hilang. Mereka pun merasa lega karena suara itu menghilang. Tetapi seketika itu juga mereka dikejutkan lagi ada satu sosok yang terbang sambil tertawa. Mereka pun sontak kaget dan ketakutan. Semua orang di situ baca doa sambil melihat sosok rambut panjang dan tidak ada badannya itu yang terbang berkeliling sambil tertawa. Satu orang dari teman Bang Mustafa ini bahkan ada yang ngompol. Karena sosok itu tidak hilang, malah semakin banyak. Mereka pun masuk ke dalam tenda dan saling berpegangan tangan sambil baca doa dan menutup mata. Mereka bingung harus bagaimana. Dan jika pulang pun mereka takut di jalan. Dan jauh juga kan. Mereka pun mencoba bertahan di tenda itu. Tapi sosok itu hanya berkeliling dan tidak masuk ke dalam, untungnya. Kemudian teman Bang Mustafa yang tadi sholat, dia ingat di tas ada bambu kuning peninggalan kakeknya yang dibawa oleh dia. Diambillah bambu kuning itu dan mereka pun berenam saling menyuruh siapa yang berani keluar membawa bambu kuning itu. Dan mereka pun semua barengan keluar membawa bambu kuning itu. Teman Bang Mustafa ini entah baca apa dia dan menyuruhnya untuk bawa keluar. Dan setelah itu anehnya sosok Kunti itu menghilang. Nah, setelah menghilang tiba-tiba teman Bang Mustafa ini ada yang menarik kakinya sampai sejauh 2 meter. Dan dia pun teriak-teriak dan Bang Mustafa ini menolong temannya ditarik. Kemudian Bang Mustafa ini tarik kembali. Dan setelah temannya itu dapat, tapi teman yang satunya lagi yang ngompol tadi tiba-tiba kesurupan. Dan dibawalah ke tenda sambil dipegangin sama orang berlima tadi. Dan orang kesurupan itu menyuruh pulang. Kalian mau apa di sini? Jangan kotori tempat ini. Saya tidak terima, kata setannya itu. Kemungkinan ya, kan dia itu kesurupan. Kemudian yang sholat tadi mengatakan, saya di sini tidak mengganggu dan tidak bermaksud untuk mengotori tempat ini. Dan maafkan kami jika kalian maksudnya ke yang kesurupan itu merasa terganggu dan jangan ganggu kami. Sambil dia itu juga ketakutan. Lalu setannya itu bicara lagi, kalian manusia, kenapa ada di sini? Jangan ambil tempat ini, karena aku sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Rumah-rumahku hancur semua akibat keserakahan manusia. Dan sekarang kami berkumpul di sini dengan nada yang seram gitu kan. Dan dijawablah lagi sama yang tadi. Saya di sini tidak bermaksud mengambil tempat ini, hanya bermalam di sini. Kami pertama masuk ke sini juga kan mengucapkan salam. Apa kalian tidak dengar? Kata setan itu sambil menggelengkan kepala. Kalian kenapa tidak lari waktu ditakutkan sama kami? Kemudian dijawab, karena kami merasa bangsa kami mulia dibandingkan bangsa jin, kata yang sholat tadi kan. Dan itu kemauan kalian, kami supaya lari.
dan celaka. Jadi si orang yang sholat tadi, teman Bang Mustafa ini, tidak lari karena itu kemauan setan. Kalau lari bisa celaka. Kata teman Bang Mustafa itu kemudian, sekarang kamu keluar dari tubuh teman saya, atau hal yang tidak diinginkan terjadi padamu, dan jangan ganggu kami semua di sini. Sekarang kamu keluarlah, sambil mengancam gitu kan, supaya setannya takut mungkin. Dan setan itu menjawab, kami kepanasan karena kamu baca doa-doa dan sholat di sini. Kemudian disimpanlah bambu kuning itu di atas badan yang kesurupan tadi, dan mereka pun membaca doa-doa hingga akhirnya keluar setan itu setelah mengatakan ampun, ampun. Jadi ampun, ampun gitu. Dan kami pun keluar menaburkan garam di sekitar tendanya, kata Bang Mustafa ini, dan menancapkan bambu kuning itu di tanah dan membacakan doa ya. Dan mereka pun tidak mengalami hal aneh lagi. Dan tibalah pagi, sebelum pulang mereka pun berenam bermain-main dulu di situ ya, seolah-olah tadi malam tidak terjadi, karena ini orang yang gak ada takutnya mungkin. Kan tadi juga di awal saya ceritakan kalau orang-orang ini hobinya ya seperti itulah. Mereka pun berenang-renang dulu dan berfoto-foto, namun tidak ada hal yang aneh. Mungkin ini adalah kenangan untuk kami dan kawan-kawan yang dapat diceritakan kepada keluarga kami di waktu mendatang. Kami tidak pernah menyesal, dan kami menganggapnya suatu tantangan yang menyeramkan, kata Bang Mustafa ini. Nah, segitulah ceritanya. Nah, dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami memiliki semangat karena bisa berinteraksi dengan kalian. Maaf jika konten kami dalam membawakan cerita kurang memuaskan, kami akan memperbaikinya untuk selanjutnya. Dan jika kalian punya cerita atau pengalaman bisa mistis atau kisah bagaimana lah, silahkan hubungi email kami di bawah deskripsi ya. Kami berharap bukan karangan tapi kisah nyata. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.